الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت kalhadathi idza dakhala fit taharah. Apabila engkau telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Apa dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Fa'lam, ketahuilah, annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasannya suatu ibadah tidak dikatakan ibadah, tidak dinamakan ibadah kecuali bersamaan adanya tauhid. Jadi ibadah seseorang kepada Allah tidak disebut ibadah melainkan bersamaan adanya tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dinamakan dan tidak disebut salat kecuali bersamaan adanya taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Apabila syirik masuk dalam suatu ibadah, maka syirik tersebut akan merusak ibadah tadi. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Ibarat suatu hadas apabila masuk dalam suatu toharoh. Di sini disebutkan asy-syarah. Aradal musannif rahimahullah, kata Syekh Abdurrahman, aradal musannif, yang dalam kurung itu dari Syekh Abdullah ya. Al-ibadatu la tanfa'u ashabaha ma'asyirki. Ibadah itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang mengerjakannya bersamaan dengan adanya syirik. Nah, itu dari Syekh Abdullah. Adapun kalam Syekh Abdurrahman yang di bawah. Aradal musannifu rahimahullah ayyuqarriba ilal adhan. Musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin melakukan pendekatan ke benaknya seseorang, ke akalnya kita. Wa ayyadribal amsal bil misal hissi, dan beliau ingin memberikan contoh dengan contoh di alam hissi. Hissi itu apa? Konkret, alam nyata. Liyu'rafa bihil misalul ma'nawi. Tujuannya apa? Supaya contoh yang maknawi bisa difahami, bisa diketahui. Tauhid ini kan contoh yang sifatnya maknawi, ya apa tidak? Maknawi. Sedangkan salat itu contoh yang hissi. Fasalah atau fa'arada ayyubayyin anna syartul ibadati huwa tauhidu bidharbil mithal bi sya'nis salah. Maka beliau ingin menjelaskan bahwasannya syarat suatu ibadah adalah tauhid dengan membuat permisalan tentang kedudukan suatu salat. Fassalah ibadatun ma'rufatun min ajli
min ajalli al ibadat. Salat adalah ibadah yang ma'ruf. Min ajallil ibadat, termasuk ibadah yang paling mulia. Itulah ikhwanai, kalau antum belajar bahasa Arab plus antum ikut pelajaran kitab kayak gini, cepet antum bisa baca kitab. Kuncinya di sana. Jadi kalau orang males ngikuti pelajaran kayak gini, dah. Antum tadi anak baca contoh misalkan lafaz azhan. Zihan itu nak benak pikiran. Nanti antum ketemu lafaz itu tadi, lafaz itu, lafaz itu, lafaz itu. Contoh anak tadi menerjemahkan wa ayyadribal amsal, membuat permisalan. Nah, itu ilmu yang antum kalau buat kamus lama antum mikirnya. Lafaz doroba yadribu kalau ketemu dengan setelahnya ada misal, amsal dan misalnya artinya mencontohkan atau membuat permisalan. Jangan antum artikan memukul permisalan. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini dari mana kita dapat menerjemahkannya? Dari guru-guru kita dulu. Itu namanya ilmu turun temurun. Sehingga memudahkan langkah dalam menerjemahkan gitu. Makanya ketika ada buku tuh tolong diperhatikan baik-baik. Ada kadang sebagian orang itu dia tidak belajar ilmu nahwu, dia cuma rutin ikut kajian seperti ini dan bisa dia baca. Fassalatu ibadatun ma'rufatun min ajallil ibadat muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ma'an niyah, dibarengi adanya niat. Wa af'alin makhsusah, dan gerakan-gerakan yang khusus. Wa azkarin makhsusah, dan zikir-zikir yang khusus. Fahadil ibadah zatu ruku'in wa zatu sujud wa zatul azkar la tusamma salatan illa bi syartit taharah. Nah, ibadah yang seperti ini, yaitu ibadah yang memiliki ruku, memiliki sujud, memiliki zikir, tidak disebut suatu ibadah melainkan dengan syarat adanya taharah. Faman bata lailahu fi ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa qu'udin wa huwa biduni taharatin, hal yuqalu syar'an annahu shalla lillah? Al jawabu la. Idza lam yakun ala taharatin fa innahu la yu'tabaru musalliyan. Walau dhalla tilal lail wa huwa fi ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa qu'udin wa fi azkarin wa munajatin wa fi bukain wa tadarru'in. Kata beliau, orang yang tidur di malam hari, orang yang tidur di malam hari pada suatu ruku atau pada suatu sujud, pada suatu berdiri atau duduk, apakah secara dalam kondisi tanpa toharoh, apakah disebut secara syar'i dia sholat? Enggak, kata beliau, apabila dia tidak dalam kondisi toharoh. Dikarenakan apa? Enggak disebut orang yang sholat meskipun sepanjang malam tersebut dia dalam kondisi ruku, sujud, ya, berdiri, duduk, ada zikirnya, ada munajat, ada nangis, ada khusyuk, tadarruknya. Ini semua tidak disebut ibadah karena tidak teranggap sama sekali. Wala yakunu laha qimah wala waznun, tidak ada nilai, tidak ada harganya lah. Fal ibadatu la yuqalu laha ibadah illa ma'at tauhid.
yang namanya ibadah tidak disebut ibadah melainkan bersamaan dengan tauhid. Ini beliau ngasih gambaran, Syekh Abdul Rahman. Kata beliau, faman bata ilailahu, siapa yang di malam hari, ya, dalam kondisi dia, barang siapa yang bermalam, ya, bermalam dalam suatu malam, ya, dalam kondisi ruku, sujud, ya, berdiri, duduk, ya, namun biduni toharah. Di sini bata yabitu artinya tidur malam. Tapi yang diinginkan di sini dia bermalam di suatu malam, ya. Bukan dalam kondisinya dia tidur dalam kondisi ruku, sujud, afwan. Bukan seperti itu. Ya. Ya, antum menerjemahkan itu sesuai dengan konteks saja, ya. Apa ya namanya, suatu terjemahan itu diantaranya juga kadang diperhatikan konteks kalimat. Sesuatu yang tidak masuk akal juga, Syekh Abdul Rahman misalkan mencontohkan orang tidur, maksud bata di sini nama, ya, tidur, ruku, sujud, sesuatu yang tidak mungkin. Dia mencontohkan permisalan itu namanya bukan orang yang sholat, orang yang tidur. Orang yang bermalam di suatu malam, ya, dia ruku, sujud, berdiri, itu tadi. Namun tanpa toharoh, tidak wudu dia. Disebut sholat apa enggak? Ada orang suatu malam dia ruku, sujud, berdiri, duduk, baca zikir, tapi dia tidak wudu, tidak toharoh, disebut sholat tidak? Jawabannya tidak disebut sholat. Demikian juga suatu ibadah tidak disebut suatu ibadah kalau tidak ada namanya tauhid. Bidalili anna rabbana jalla wa azza wa jalla ja'ala kuffaran Makkah wa amsalahum kuffaran wa ja'alahum musyrikina bihi ma'a anna lahum ibadat, lahumus sadaqat wa lahumul hajj wa lahumul istighfar walahumul umrah walahum a'mal lakinnaha biduni tauhidin. Nah, ini antum garis bawahi argumentasinya dulu, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, memvonis orang-orang kufar Mekah itu dan yang semisalnya ditetapkan sebagai orang-orang kafir. Mereka ditetapkan sebagai orang-orang musyrik dalam kondisi mereka memiliki ibadat, memiliki sedekah, mereka juga haji, mereka istighfar, mereka umroh, mereka punya aktivitas amalan-amalan, akan tetapi tanpa adanya tauhid. Jadi kaum musyrikin kufar Mekah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kasyfus Syubhat, hum yahujjun, ya, wa yatasaddaqun, haji, sedekah, namun biduni tauhid, bal ma'asyirki billahi azza wa jalla, bahkan dibarengi adanya syirik. Faqala Allah azza wa jalla fiha, di sini Allah azza wa jalla sebutkan, qul anfiqu taw'an aw karhan la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakan ya Muhammad, katakan ke siapa? Ke kaum musyrikin Mekah. Anfiqu taw'an aw karhan, infakkanlah oleh kalian harta tersebut baik dalam keadaan senang atau dalam kondisi tidak senang, dalam kondisi lapang atau susah. La yutaqabbala minkum, namun infak tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Innakum kuntum qauman fasiqin, karena kalian adalah orang-orang yang fasik, maknanya orang-orang yang musyrikin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima
sedekah dari mereka tersebut, melainkan dikarenakan mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tunas salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka tidaklah mengerjakan salat melainkan dalam kondisi malas, dan tidaklah menginfakkan harta melainkan dalam kondisi karihun, ada kebencian, tidak suka gitu, berat ya. Fallahu azza wa jalla lam yaqbal minhum amalahum bisababi isyrakihim billahi tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla tidak menerima amalan mereka dengan sebab penyekutuan mereka kepada Allah azza wa jalla. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya ikhwan, dalil-dalil yang seperti ini antum hafalkan sebenarnya, ya, dihafalkan. Ayat-ayat tadi sering anak bilang, ya, wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Ayat-ayat yang seperti ini bermanfaat loh, ya, bermanfaat. Antum murojaah antum bermanfaat sekali, sehingga antum ada suatu, antum lihat anak kemarin, ya, kira-kira yang kayak gitu tuh, kalau kira-kira nggak ngehafal, ngajar-ngajar seperti ini, anak yang diantara hobi ngajar-ngajari antum ini tadi, ketika ada kajian sifatnya tematik, khutbah segala macam tuh, disitulah manfaatnya mahfuzat, mendobet masail itu penting. Menghafalkan definisi, menghafalkan rincian, menghafalkan dalil, seperti itu penting. Jadi ketika antum mungkin mau, ana sungkan saja ibaratnya ya, kalau mau buka kajian-kajian yang sifatnya taksiliyah, dauro, yang simpen kecil-kecil itu sebenarnya gampang, karena intinya sudah kita pelajari di sini. Jadi bermanfaat. Kapan bermanfaatnya? Nanti. Yang penting antum simpen dulu. Makanya sebagian para ulama mengatakan, idza katabta faqammish. Kalau engkau nyatet, kumpulkan semua. Makanya kalau ketika engkau belajar, udah kumpulin semua, hafalkan, simpan maklumat. Nanti ketika antum idza haddatsta fafattish, kalau engkau nyampaikan baru dipilah-pilah. Inti saat ini antum simpen. Ayat ada, hafalkan. Ketemu hadis, hafalkan. Sehingga mudah bagi antum untuk menyampaikan dalil, menyampaikan adillah. Ya. Biasakan hobi membaca. Biasakan hobi mutolaah. Kayak ayat ini, ayat yang ma'ruf. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Makanya kalau anak pribadi tuh, karena lebih seneng ngafal dibandingkan nulis. Membuat tulisan atau apa, bagi anak lebih enak ngafal. Tapi kalau antum, ada orang memang dia tidak punya kekuatan untuk ngafalnya tuh lemah, susah dia ngafal. Tapi kalau nulis bisa dia buka referensi ini, referensi itu, referensi itu. Wa yaqulu rabbuna wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami paparkan apa yang dulu mereka kerjakan dari suatu amalan yang dilakukan, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura. Haba'an mansura sering antum lihat di tafsir ya. Biasanya diartikan debu berterbangan. Haba'an mansura itu adalah kalau ada cahaya matahari itu,
ada cahaya matahari, ada debu yang terbang. Nah, kelihatan nggak antum? Nah, di kaca itu kan. Nah, itulah habaan mansurah. Saking tidak ada nilainya. Ya. Nah, bacakan antum keterangan Syekh Abdurrahman Sa'di. Ayat 23. Surah Al-Furqan ayat 23. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura, ay batilan mudmahillan qad khasiru wa hurimu ajrahu wa uqibu alaih. Wa dzalika li faqdihi al-iman wa sudurihi an mukadzibin lillahi wa rusulihi. Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, makna habaan manthura ini tafsir yang arti, ya, maksudnya itu kesimpulannya batilan mudmahillan, amalan tersebut batil, mutmahil, hancur. Qad khasaruhu wa hurimu ajrahu. Mereka rugi, mereka terhalangi pahalanya, terharamkan dari pahala tersebut. Apa alasannya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Wa dzalika li faqdihi al-iman wa sudurihi an mukadzibin lillahi wa rasulihi. Alasannya karena hilang iman dan muncul dikarenakan mendustakan Allah dan Rasulnya. Ada faedah dari beliau, fal amalul ladzi yaqbaluhu Allahu ma sadara minal mu'min al mukhlis al musaddiq lirrusul al muttabi' lahum fihi. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, al amal alladzi yaqbaluhu Allah, amalan yang diterima oleh Allah itu adalah ma sadara minal mu'min al mukhlis, yang muncul dari seorang mukmin yang ikhlas, al musaddiq lirrusul, dan yang membenarkan para rasul. Itu amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Faham ya? Jadi digambarkan amalan yang ada padanya syirik tersebut dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla haba'an manthura, debu yang berterbangan. Wa yaqulu rabbuna azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir, amalan mereka itu ibarat kasarabin biqi'ah, ibarat sarob. Apa sarob? Sarob itu fata morgana. Kalau dilihat dari air jauh kayak air, memang benar ya ikhwan. Biqi'ah, biqi'ah itu di tanah datar, ya. Orang yang kehausan mengira itu adalah air, namun tatkala didatangi dia tidak mendapati sama sekali. Wa wajadallaha indahu fawafahu hisabah, sehingga dia mendapati Allah Azza wa Jalla, ya, menunaikan hisabnya, hilang sama sekali. Memang seumur-umur hidup anak lihat fata morgana yang kalau biasa ini, selama ini kalau ngelihat fata morgana paling di aspal, ya. Nah, anak lihat di Yaman mirip danau kolam. Kalau aspal itu kan terlalu kecil, ya. Nah, kalau di Yaman betul-betul ya kawan, di gurun pasir. Anak kemarin pulang dari Maghrib mau balik ke Syabwa itu melewati gurun pasir. Persisnya ketika itu anak ingat ayat ini.
Anak kira hamparan air, kok kayak danau gitu dari jauh. Karena gurun pasir itu kan lebih rata, dia lebih luas hamparannya. Kalau kita selama ini lihat di aspal musim panas, jalan raya, ya enggak? Kan kecil, enggak terlalu. Nah, kalau ini betul-betul hamparan luas. Jadi pasir yang coklat, ketika ada fatomorgana dari jarak jauh, betul-betul kelihatan kayak air, kayak danau gitu loh. Orang yang benar kalau kehausan itu akan ngira itu air, tapi ketika dekati hilang, nanti kelihatan jauh lagi. Wa yaqulu rabbuna mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum lahum a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yaumin 'asif. Nah, orang-orang kafir, pemisalan orang-orang kafir yang kufur kepada Allah, amalan mereka itu berarti mereka punya lahum a'mal, kata Syekh, punya amalan. Namun a'maluhum karamad, amalan mereka itu ibarat romad, ishtaddat bihi ar-rihu fi yaumin 'asif, ibarat abu, ya, yang dibawa oleh angin yang kencang pada hari yang anginnya asif. Asif itu badai, berhembus kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in. Mereka orang-orang kafir tidak punya kemampuan, ya, terhadap apa yang dulu mereka kerjakan tersebut, tidak ada kemampuan sedikit pun. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Antum lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan apa? Kasarabin biqi'ah karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yaumin 'asif haba'an manthura. Ini menunjukkan apa? Sia-sia semua. Permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah permisalan tentang gugurnya amalan mereka tersebut. Terkadang diumpamakan seperti haba'an manthura, terkadang diumpamakan seperti kasarabin biqi'ah, terkadang diumpamakan seperti karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yaumin 'asif. Jelas? Nah, yang ini ya ikhwan, ini kunci juga belajar ya. Antum ingat baik-baik. Antum khutbah misalkan, kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an, asyirku, syirik adalah amalan yang sangat berbahaya, yang sangat-sangat mengkhawatirkan apabila didapati pada seseorang. Syirik adalah amalan yang bisa merusak ibadah. Apabila seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, amalannya tertolak, perbuatan yang dia kerjakan, ibadah yang dia lakukan, sedekah yang dia infakkan, salat yang dia kerjakan, puasa yang dia tahan dari rasa dahaga, itu semua sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan amalan yang terdapat padanya syirik, terkadang disebut sebagai haba'an mansura, terkadang disebut sebagai sarab, fatan morgana, terkadang disebut sebagai ramad. Antum bawakan dalilnya, sehingga tidak kehabisan ngomong, muter sana, muter sini, muter sana, muter sini. Kalau disuruh khutbah, jadi harus aktif gitu loh. Ayat yang seperti ini antum hafalkan, ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura walladzina kafaru a'maluhum. Berarti mereka punya amalan, namun amalan mereka apa? Kasarabin biqi'ah. Nah, berarti orang kafir ini tadi punya amalan ya ikhwan, ada ibadah yang mereka kerjakan, namun ibadahnya tidak teranggap nihil, gitu loh. Faham? Nah, terus apalagi kalau cuma sekedar Islam KTP, amalan yang tidak punya, kemudian ditambah ada syirik pada dia. Faham? Yaqulul musannif rahimahullah. Ingat, ini bukan kajian tabligh akbar ya, bukan muhadharah umum. Daras khas sebenarnya ini tadi. Yaqulul musannif rahimahullah. Berkata musannif, kal hadathi idza dakhala fit taharah. Ar-rajulu law kana ala taharatin, seseorang itu kalau dalam kondisi taharah,
sawa'un kana fi athna'is shalah aw qablaha aw ba'daha thumma hasala lahul hadath hal tabaqa lahu taharatu. Orang kalau sedang berada di toharo kemudian muncul hadas pada dia, baik dia sebelum hadas tersebut ketika sholat atau sebelum sholat atau setelah sholat, apakah toharonya masih ada? Al jawabulah. Fakama annal hadath yufsidut toharo aidan asyirku billahi yufsidul a'mal. Sebagaimana yang namanya hadas merusak toharo, demikian juga syirik kepada Allah merusak amalan. Walau kanat katsiratan wa jalilah, meskipun amalan tersebut banyak dan mulia. Qala Allah azza wa jalla wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini ayat juga ayat penting. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Lain asyrakta, kalau seandainya engkau ya Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, akan gugurlah amalanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Amalun mufradun wa udhif fayufidul umum. Pada lafaz amaluka, lafaz amal adalah mufrad, mudhaf, itu memberikan faedah umum, mencakup seluruh amalan. Nabi Muhammad SAW saja, kalau seandainya beliau melakukan kesyirikan, maka seluruh amalannya akan gugur, terhapus. Wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, yaitu para nabi, para rasul, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, niscaya gugurlah seluruh amalan mereka. Dua ayat ini hafalkan ya, dihafalkan. Ini bahaya syirik. Syirik menggugurkan amalan. Tadi khutbah lanjutan antum, di antara dampak buruknya syirik, syirik akan menggugurkan amalan, merusak amalan, sehingga orang yang mengerjakan ibadah dalam kondisi melakukan kesyirikan, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh amalan yang dia kerjakan pada amalan-amalan sebelumnya meskipun ikhlas, namun ketika ada suatu hari dia melakukan syirik besar, maka seluruh amalan yang dulu ikhlas akan menjadi gugur, akan menjadi batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wa qala Subhanahu wa ta'ala, "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." La in asyrakta itu khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau asyraku khitabnya kepada al-anbiya wal mursalin. Ma mausulatun tufidul umum. Ma adalah mausulah, tufidul umum, memberikan faedah umum. La habitu anhum ma kanu ya'malun. Wa qawlu rabbina azza wa jalla fil haditsil qudsi, dan juga firman Allah azza wa jalla dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirki, aku paling tidak butuh terhadap sekutu dari suatu kesyirikan tersebut. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Siapa yang mengerjakan suatu amalan yang menyekutukanku pada amalan tadi bersamaan selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan amalannya, kesyirikannya. Amalan nakiratun fi siyaqi syarat. Ya. Man amila amalan nakirah fi siyaqi syarat. Syekh Abdurrahman Faqih ya ikhwan, faqih, dan beliau juga usuli ya. Beliau la yataqayyad bimadzhab ya. Biasa memang ini kebiasaan beliau, kadang di suatu daras beliau menyampaikan istinbat dengan ilmu usul fikih dan yang semisalnya. Seperti ini contohnya, nakiratun fi siyaqi syarat. Man itu syartiyah. Man amila amalan fatufidul umum, memberikan faedah umum. Hadza yadulluna ala hubuti jami'il a'mal bisyirkil akbar billahi azza wajalla. Ini menunjukkan gugurnya seluruh amalan dengan sebab syirik kepada Allah azza wajalla, yaitu syirik besar. Al-insan idza taqarraba ila rabbih azza wajalla bima zahiruhu al-ibadah lakin biduni tauhidin
seseorang kalau taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan yang zahirnya adalah ibadah, akan tetapi tanpa ada tauhid. Masalan, tasaddaqa wa shalla wa shoma wa hajja wa tamara wa a'ana al-fuqara, orang sedekah, salat, puasa, haji, umrah dan membantu orang-orang fakir. Wa banal mustashfayat, membangun rumah sakit. Wa hafarul abar, menggali sumur. Wajtahada, dan bersungguh-sungguh fima yadhunnu annahu yuqarribuhu ila Allahi bi a'malin zahiriha annaha salihah. Ya, dia bersungguh-sungguh pada perkara-perkara yang dia anggap itu merupakan ibadah yang bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla, dengan amalan-amalan yang zahirnya disebut sebagai amalan soleh. Lakinnahu lam yuhaqqiq at-tauhidah lillahi azza wa jalla, namun akan tetapi orang tersebut tidak mewujudkan, tidak merealisasikan tauhid. Fahadil a'mal kulluha takunu fasidah, ini amalan seluruhnya akan menjadi rusak, ya. Wa takunu muhbata, dan juga bisa gugur, terhapus. Wala yantafi biha sahibuha, tidak akan bisa mendapatkan manfaat orang yang mengerjakannya. Wala yanfa' minal amal illa ma kana khalisan lillahi wa ma kana ala wifqi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan amalan atau suatu amalan tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat melainkan tatkala amalan tersebut ikhlas karena Allah dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma kana wara'a dzalika fa huwa bid'atun wa khurafatun. Adapun yang selain itu, di belakang itu adalah bid'ah dan khurafat. La qimata lahu wa la wazna, tidak ada nilainya, ya, tidak ada harganya. Unzuru ila khaturati syirki annahu yuhbitul amal, lihat akan bahayanya syirik. Syirik menggugurkan amalan. Wa yaj'alu sahibahu minal khalidina finnar, serta akan menjadikan orang yang mengerjakannya termasuk orang yang kekal dalam neraka. Qala Allah azza wa jalla, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrikin. Idza lam yakun min ahlil jannah famadza yakun? Hal yakunu hayawanan? Hal yakunu turaban? Wa hal yakunu adaman? Orang tersebut kalau bukan tergolong sebagai penduduk surga, terus kemana dia nantinya? Apakah akan berubah menjadi hewan? Emang berubah menjadi tanah? Emang berubah menjadi sesuatu yang tidak ada? Qala azza wa jalla, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka. Itu maknanya, difahami? Ya laitahu yakunu turaban yakhruju bil kafaf la lahu wala alai walakinnahu yuhramu min dukhulil jannah wa yudkhalun nar abadal abidin la makhraja lahu minha. Ya laitahu, dua kiranya dia berubah menjadi tanah, ya. Yakhruj bil kafaf, keluar. Apa makna kafaf? Bisa dilihatkan di kamus Dr. Fi. Batas, pinggir, tepi. Kafaf, ya, kafaf. Kalau kifaf itu pinggiran. Kalau kafaf, ruziko kafafan. Kafaf itu sesuatu yang kecukupan lah. Allah alam, ya, mungkin terjemahan yang lebih tepat, ya laitahu yakunu turaban yakhruju bil kafaf la lahu wala alaih. Dua kiranya orang tersebut cuma sekedar menjadi suatu tanah yang keluar, ya, bil kafaf, yang keluar dalam bentuk tidak secukupnya saja, ya, secukupnya saja. Kafaf mungkin diambil dari kafaf kalau dalam hadis qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima atah. Ada hadis, ya, qad aflaha man aslama,
sungguh telah beruntung orang yang Islam, waruziqo kafafan, diberi rezeki dalam bentuk kafaf. Apa kafaf? Secukupnya saja. Wa qanna Allahu bima ata, ya, mungkin makna yang seperti itu, ya. Jadi maksudnya itu dia keluar, dia berubah menjadi tanah, ya dia keluar di bumi ini ya secukupnya saja, gitu loh. Tidak ada dapat keuntungan, tidak juga ada beban, gitu loh. Itu makna kafaf. Jadi secukupnya. Walakinnahu yuhram min dukhulil jannah, akan tetapi kata beliau ini orang terhalangi masuk ke dalam surga, wa yudkhal annar, ya, dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, abadal abidin, itu maknanya selama-lamanya, la makhraja lahu minha, tidak ada jalan keluar bagi dia dari neraka tersebut. Lebih kurang seperti itu makna kafaf, maksudnya sesuatu yang ya tidak ada nilai lebih, secukupnya, kafaf, ya, mungkin maknanya seperti itu, wallahu alam, ya. Karena yang terbesit di binaan hadis yang Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima atah, ya. Beruntunglah bagi orang yang berislam, wa ruziqa kafafan, dan dikasih rezeki kafaf. Apa makna kafaf? Kafaf itu ya secukup kebutuhan dia, ya. Wa qanna Allahu bima atah, maksudnya kata beliau, ya laitahu, dua kiranya dia ini berubah menjadi turab, tanah, yakhruj bil kafaf, keluar dalam kondisi apa? Sesuatu yang seala kadarnya lah, bahasakan seala kadarnya, la lahu wala alaih, ya, tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian juga menimpa dia. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Itu cuma sekedar permisalan saja, ya. Maksudnya dia di dunia itu ya jadi tanah, sesuatu yang secukupnya, tidak ada apa namanya keluar di muka bumi sebagai tanah, gitu loh, yang tidak ada keuntungan, gitu, ngepas lah, gitu loh, tidak ada beban, tidak ada juga, tidak dikasih lalahu itu tidak ada dapat spesial, wala alai juga tidak ada dirugikan, tidak dapat keuntungan, tidak dapat kerugian, ibarat tanah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin seperti itu yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.